kenikmatan jasmani dan rohani. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan kepada kita jelas tiada terhitungkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah penyelamat umat, karena beliaulah suri tauladan dalam kehidupan ini, dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada ajaran dan sunnahnya. Amin, amin ya rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemuda pemimpin masa depan bangsa. Saudara-saudari kaum muslimin yang terhormat, apabila kita berbicara tentang kaum muda, kita sering dapati dalam banyak artikel, dan kita sendiri bahkan menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, dan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Demikian juga mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di hari esok, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi muda Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak, yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa selanjutnya. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang baik, tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak mudah hancur. One Young World perdana telah digelar di London pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2010. Kegiatan yang diikuti oleh 1.500 pemuda dari 192 negara itu membahas 6 agenda penting isu dunia. Kegiatan yang digagas oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Archbishop Desmond Tutu, dan Bob Geldof itu bertujuan memberikan sarana bagi pemuda dan pemudi dunia untuk berlatih berpikir kritis, tampil dan menyampaikan konsepnya bagi perbaikan dunia. Mereka menyadari betapa pentingnya peran pemuda untuk membangun masa depan dunia menjadi lebih baik, karena pemuda adalah sosok idealis, dinamis, kreatif, proaktif, dan responsif terhadap perubahan. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia. Lebih dari 1.400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyadari pentingnya peningkatan kualitas pemuda. Dan bagaimanakah dengan kita? Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita agar mendidik generasi muda yang kuat, sehingga kita tidak khawatir bila meninggalkannya. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Karena itulah agama kita menganjurkan agar kita menjadi seorang pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat, yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Islam secara luas. Ironisnya, di era yang canggih ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kita memperhatikan banyak kaum muda tidak sadar akan pendidikan, dan
Dan lebih sedih lagi jika kita perhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin di negara ini berperilaku buruk. Mereka dengan sengaja menghindari ajaran Islam dan mengikuti kebudayaan Barat. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan apa yang bakal terjadi di masa datang jika semua kaum muda tidak memperhatikan tanggung jawab ini. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama bergantung pada kita. Dengan beberapa pertimbangan itu, kita harus begitu hati-hati terhadap kebudayaan Barat yang merusak ajaran Islam. Saudara-saudari kaum muslimin yang terhormat, sikap dan ciri kepemimpinan yang baik adalah pemimpin berilmu, berakhlak, berintegritas, profesional, dan pandai. Pemimpin membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Pemimpin menetapkan yang betul. Pemimpin dapat mempengaruhi, bukannya dipengaruhi. Pemimpin harus bersedia mendengar dan berlapang dada. Pemimpin dapat memberi semangat dan motivasi. Pemimpin menjadi contoh, dan pemimpin pemegang kokoh pemikiran dan tindakan. Oleh karena itu, seorang pemuda perlu mengetahui pengetahuan tentang kepemimpinan. Saudara-saudari sekalian, terakhir namun tak kurang pentingnya, saya ingin mengajak saudara untuk menyiapkan generasi muda kita agar mampu mengganti generasi tua di masa depan. Dan saya berharap kepada Anda dan seluruh saudara-saudari kaum muslimin dimanapun mereka berada agar menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek. Dan selanjutnya, kita harus mengembangkan skill dan potensi kita untuk menggapai masa depan yang cerah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian pidato ini banyak sekali kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada kebenaran dalam pidato ini, maka saya pun menyadari bahwa yang benar itu hanya datang dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan saya menutup pidato pada kesempatan kali ini dengan sebuah pantun. Pak Topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit, benangnya utuh. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.